Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayandra Erlangga dengan NIM 2509106036 dari Prodi Informatika kelas A. Oke, di sini saya akan membacakan materi slide terakhir dari memori dan juga menjawab pertanyaan diskusi. Oke, ringkasan dan diskusi. Poin-poin penting hierarki memori. Sistem bertingkat dari register hingga achievable storage dengan trade-off kecepatan, kapasitas, dan biaya. Kemudian jenis dan fungsi RAM, ROM, cache, virtual memory, dan secondary storage memiliki peran spesifik dalam arsitektur komputer. Kemudian optimasi performa, cache, perfetching, dan pipelining mengatasi memori bottleneck untuk meningkatkan kinerja sistem. Oke, kemudian pertanyaan diskusi. Mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM? Oke, di sini saya menggunakan sumber dari geeks4geeks.org. Dengan menyimpan informasi ini lebih dekat ke CPU, memory cache membantu mempercepat waktu pemrosesan secara keseluruhan. Memori cache jauh lebih cepat daripada memori utama atau RAM karena ketika CPU membutuhkan data, CPU akan memeriksa cache terlebih dahulu. Jika data tersedia, CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Jika tidak, CPU harus mengambil data dari memori utamanya yang lebih lambat. Nah, jadi ini karena cache memori ini jaraknya lebih dekat ke CPU, makanya bisa lebih cepat daripada memori utama atau RAM. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer? Oke, sini saya menggunakan sumber dari itrelease.com. Keuntungan virtual memory. Yang pertama, dengan menggunakan memori virtual, banyak aplikasi atau program dapat dijalankan dalam satu waktu. Lalu yang kedua, memori utama memiliki ruang terbatas, tetapi Anda dapat menambah dan mengurangi ukuran memori virtual sendiri. Yang ketiga, pengguna dapat menjalankan program besar yang memiliki ukuran lebih besar dari memori utama. Lalu, yang keempat, data yang umum dalam memori dapat dibagi antara RAM dan memori virtual. Yang kelima, pemanfaatan CPU dapat ditingkatkan karena lebih banyak proses dapat berada di memori utama. Yang terakhir, biaya pembelian RAM tambahan dihemat dengan menggunakan memori virtual. Oke, sekarang kerugiannya atau dampak negatif. Memori virtual cenderung memperlambat komputer Anda karena kecepatan hard drive lebih rendah daripada RAM. Yang kedua, beralih antar aplikasi membutuhkan waktu lebih lama. Lalu karena memori virtual mengalokasikan ruang pada hard drive, sehingga ruang hard drive menjadi lebih sedikit untuk penggunaan pengguna. Lalu kinerja sistem secara keseluruhan terpengaruh. Dan yang terakhir, algoritma untuk memori virtual sulit diimplementasikan. Oke, jadi ini kelebihan dan kekurangan dari memori virtual. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan Memory Store akan mengubah arsitektur komputer? Sini saya menggunakan sumber dari digitaltrends.com. Nih, drive yang dibangun di atas 3D Expoint akan menyimpan data menggunakan perubahan sifat material massal. Dengan kata lain, menulis ke drive akan mengubah material sebenarnya dari setiap sel memori secara fundamental. Hal ini berbeda dengan NAND yang bekerja dengan menjebak elektron atau hard disk. Mekanis yang menyimpan data secara magnetis sesuai namanya. Arsitektur baru ini dapat dibangun dalam 3 dimensi. Hal ini berkontribusi pada kepadatan data yang lebih tinggi dan akan membuat memori dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang lebih luas. Tapi Intel dan Micron menegaskan bahwa 3D Expoint sama sekali tidak terkait dengan 3D NAND.
Ada prinsip-prinsip fisika yang sangat berbeda yang terlibat. Sel-selnya berbeda dalam cara kerjanya, kecepatannya hingga 1000 kali lebih cepat, dan dapat ditulis dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga dapat digunakan sebagai memori. Namun ia juga non-volatil, sehingga dapat digunakan sebagai penyimpanan. Kata Rob Krok, Wakil Presiden Senior dan Manajer Umum Grup Solusi Memori Non-Volatil Intel. Oke, di sini itu dia untuk menjawab pertanyaan ketiga. Mungkin cukup ini saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.